Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin keceplosan ketika menyebut Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Sinyal kuat gantikan Hadi Cahyanto. Bursa calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto belakangan ini semakin mencuat. Meski belum ada nama yang diserahkan Presiden Jokowi ke DPR, diprediksi calon Panglima TNI bakal menguat kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, hingga Kasum TNI Letnan Jenderal TNI Eko Margiono. Namun baru-baru ini Yudo Margono diyakini yang bakal direkomendasikan Presiden Jokowi untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang pensiun tahun ini. Bahkan Wapres Ma'ruf Amin sempat keceplosan menyebut KSAL Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Namun kemudian Ma'ruf Amin buru-buru meralat ucapannya tersebut dan menyebut Yudo Margono sebagai KSAL. Momen ini terjadi saat peninjauan pelaksanaan serbuan vaksinasi TNI AL di Pondok Pesantren An-Nawawiyah Tanaro, Serang, Banten, Kamis 16 September 2021. Saat menggelar konferensi pers, Wapres Ma'ruf Amin keceplosan menyebut KSAL Yudo Margono dengan sebutan Panglima TNI. Sadar ucapannya keliru, Wapres Ma'ruf Amin langsung meralat. Hari ini saya hadir di Pondok Pesantren An-Nawawiyah Tanaro, Serang, Banten untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan pemerintah daerah, dan beliau ada Bapak Panglima hadir di sini. Bapak KSAL, Kepala Staf Angkatan Laut sudah ada di sini, ungkap Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga selaku pimpinan pesantren An-Nawawiyah Tanaro didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin menyampaikan ucapan terima kasih kepada KSAL atas kontribusi TNI Angkatan Laut dalam pelaksanaan vaksinasi kedua untuk para santri dari sekolah dasar hingga sekolah tinggi dan masyarakat. Vaksinasi ini dilaksanakan dalam rangka mempercepat tercapainya herd immunity. Wapres Ma'ruf Amin meminta kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni mengatakan berdasarkan urutan, calon Panglima TNI pengganti Hadi Cahyanto semestinya berasal dari TNI Angkatan Laut. Mestinya sih sudah urutan dan dari TNI Angkatan Laut lah yang harusnya jadi Panglima TNI menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto, ujar Syahroni ketika dihubungi tribunnews.com beberapa waktu lalu. Politikus Nasdem itu mengungkapkan pula sudah lama Matra TNI Angkatan Laut tidak memegang tampuk komando di seluruh angkatan. Karenanya, kata Syahroni, tak mengherankan jika saat ini Matra TNI Angkatan Laut atau KSAL yang menjadi Panglima TNI. Terakhir, TNI Angkatan Laut memegang tongkat komando TNI itu tahun 2012 silam. Maka sepatutnya TNI Angkatan Laut saat ini memegang tongkat komando TNI 1, ucap Syahroni. Berbagai jabatan strategis pernah diemban Yudo Margono sebelum menjabat KSAL. Komandan KRI Ahmad Yani 351 pada tahun 2006, Komandan Lanal Sorong tahun 2008, Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmatim tahun 2010, Komandan Satuan Kapal Eskorta Komaratim pada tahun 2011, Komandan Kolat Koarmabar tahun 2012, dan Paban 2 Sopsal tahun 2014 adalah deretan karir mentereng Yudo Margono. Pada tahun 2015, Yudo Margono menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan, tahun 2016 sebagai Kepala Staf Koarmabar, kemudian di tahun 2017 menjabat sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Pangkolin Lamil. Saat masih menjabat sebagai Panglima Kolin Lamil, Laksamana TNI Yudo Margono dipercaya menjabat Panglima Komando Armada 1 atau Pangko Armada 1 tahun 2018. Dan terakhir, sebelum menjabat sebagai orang nomor 1 di TNI Angkatan Laut, ia menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 sejak tahun 2019 lalu. Berbagai pendidikan militer telah ditempuhnya selain di AAL antara lain Suspaja pada tahun 1988, Suskor Banten pada tahun 1989, Sus Perencanaan Operasi Amfibi pada tahun 1990, Sus Pariksa Angkatan 18 pada tahun 1992, Dikspespakom Angkatan 9 pada tahun 1993, Diklapa 2 Koum Angkatan 11 pada tahun 1997, Seskoal Angkatan 40 pada tahun 2003,
Sus Keangkuman TNI AL pada tahun 2007, Sesko TNI Angkatan 38 pada tahun 2011, dan Lemhanas RI Angkatan 52 pada tahun 2014. Pendidikan umum yang pernah ditempuh Yudo Margono yaitu SD pada tahun 1977, SMP pada tahun 1981, SMA pada tahun 1984, S1 Ekonomi Manajemen pada tahun 2014, dan S2 Manajemen pada tahun 2015. Atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara, berbagai tanda jasa bintang dan satya lencana diperoleh. Tanda jasa bintang tersebut antara lain Bintang Yuda Dharma Pratama, Bintang Yuda Dharma Naraya, Bintang Jalasena Pratama, dan Bintang Jalasena Naraya. Sedangkan untuk tanda jasa Satya Lencana Yudo meraih Satya Lencana 8, Satya Lencana Kesetiaan 16, Satya Lencana Kesetiaan 24, Satya Lencana Dwidya Syesta, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Satya Lencana Wiradharma atau Perbatasan, Satya Lencana Wiranusa, Satya Lencana Dharma Nusa, dan Satya Lencana Dharma Samudra. KSAL Yudo Margono memiliki istri bernama Veronica Yulis Prihayati, serta 3 orang putra yakni Novendi Wirayoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda. Di lain itu, jelang pensiunnya Marsikal Hadi Cahyanto, publik mulai bertanya-tanya membahas terkait sosok pengganti Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi. Dalam mencari pengganti Panglima TNI kali ini, tampaknya Jokowi harus berhati-hati lantaran berpotensi menimbulkan polemik kecemburuan di tubuh TNI. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf. Secara khusus, dia menyampaikan terkait sosok yang tepat untuk menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Al-Araf menilai berdasarkan tradisi yang ada, seharusnya pergantian Panglima TNI bisa dilakukan dengan pola bergiliran. Pola tersebut dilakukan tak lain untuk menghindari adanya kecemburuan dalam tubuh TNI. Nantinya apabila di tubuh TNI sudah ada kecemburuan, maka bisa mengganggu berbagai keharmonisan dan solidaritas organisasi. Kalau tidak dilakukan bergiliran, akan menimbulkan kecemburuan antar angkatan di dalam tubuh TNI yang akan mengganggu solidaritas organisasi. Ungkap Al-Araf dikutip Hobbs dari Genpi pada Senin 6 September 2021. Lebih jauh, Al-Araf juga menyarankan agar TNI perlu sosok yang dapat mendorong proses reformasi dan transformasi. Dengan begitu, maka akan terjalin rasa hormat pada hak-hak asasi manusia, terutama terkait pergantian Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Proses reformasi dan transformasi TNI itu kewenangan dilakukan oleh otoritas sipil. Namun TNI dan Panglima TNI perlu mendukung dan tidak resisten dalam proses reformasi dan transformasi. Kendati demikian, Al-Araf menegaskan dalam hal pergantian Panglima TNI ini memang menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo dan perlu persetujuan DPR. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi oleh pihak Jokowi maupun DPR bahwa pemilihan Panglima TNI perlu mendengarkan masukan dari publik dan lembaga lainnya. Dalam hal ini untuk memberikan gambaran soal berbagai kinerja calon Panglima TNI nanti, diantaranya soal pelanggaran HAM, korupsi, hingga integritas. Perlu juga mendengarkan masukan suara-suara publik dan lembaga independen terkait yang memberikan catatan pelanggaran HAM, korupsi, dan integritas. Ucap Al-Araf.